الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Baru saja kita merayakan hari raya Idul Adha. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir dan tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Idul Adha merupakan salah satu momentum yang luar biasa dalam sejarah umat manusia. Dalam hari raya Idul Adha terdapat kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Drama yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ini tentu bukan kebetulan semata, melainkan ada nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman manusia agar selamat di dunia hingga di akhirat kelak. Idul Adha berawal dari kisah Nabi Ibrahim yang mendapat titel kehormatan, yaitu Khalilullah atau kekasih Allah. Setelah mendapat gelar itu, ternyata malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriahnya. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Diceritakan dalam kitab Mishkatul Anwar bahwa Nabi Ibrahim saat itu termasuk orang yang sangat kaya raya. Dalam kitab ini disebutkan beliau mempunyai 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 ekor unta. Total kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Kemudian pada suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Milik siapa ternak sebanyak ini wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Kepunyaannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, maka akan aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih belia, anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelihnya dengan menggunakan tangannya sendiri. Peristiwa dramatis ini direkam dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, yang artinya ialah Ibrahim pun berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran surat As-Saffat ayat 102. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Singkat cerita, setelah Ismail, putra tercinta, ditelentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkannya di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelihnya. Akan tetapi tidak mempan
bahkan sedikit pun tidak tergores. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka dinding hijab yang menghalangi pandangan malaikat di langit maupun di bumi. Para malaikat takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku ini rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku. Ibrahim kembali berusaha menekan pisau ke leher Ismail, tetapi tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan pisau tersebut menjadi terbalik, yang tajam berada di atas. Ibrahim pun mencoba memotong sebuah batu, dan batu yang keras itu pun akhirnya terbelah. Ibrahim lantas bertanya, "Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tetapi mengapa tidak sanggup memotong leher Ismail?" Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pisau itu pun menjawab, "Anda mengatakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim?" Bersama dengan hal itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas atau seekor domba dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berseru untuk menghentikan Ibrahim. Allah telah meridai anak dan ayah memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korbannya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 107 sampai 110. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada pandingannya dalam sejarah umat manusia, malaikat Jibril kagum seraya terlontar darinya ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pun menyebutnya, La ilaha illallah, Allahu Akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini 3. Di antaranya adalah yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah ditunjukkan oleh Ibrahim dan Nabi Ismail ini sangat jelas bahwa menjalankan perintah Allah adalah hal yang paling utama bagi manusia. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Ketika hendak menyembelih sang anak, Ibrahim bertanya terlebih dahulu tentang pendapat Ismail. Secara tidak langsung, Nabi Ibrahim memberi contoh kepada umat manusia agar tidak mengedepankan egonya masing-masing, sekalipun itu anaknya sendiri. Cara yang benar bukan memaksa, tetapi dengan cara musyawarah untuk menghargai pendapatnya. Baik dalam keluarga, kelompok, maupun organisasi harus saling menghargai. Segala sesuatu harus dipecahkan dengan jalan musyawarah, bukan mengedepankan ego dan kepentingannya masing-masing. Dan terakhir yang ketiga, harus saling berbagi. Daging kurban yang sudah disembelih kemudian dibagikan kepada saudara, tetangga kanan kiri, terutama bagi fakir miskin. Kita diajari oleh Nabi Ibrahim dan Ismail betapa pentingnya peduli kepada sesama. Tidak hanya berbagi daging hewan kurban saja, melainkan tenaga, fikiran, bahkan uang bisa kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terlebih di saat pandemi seperti ini, spirit Idul Adha harus kita terapkan sebagai wujud iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah untuk berkurban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan peduli kepada sesama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله والله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة وسائر البلدان المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.